Shalom, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Halo, pagi Bu. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Puji Tuhan, Baik, kabarnya Bu. baik ya. Tunggu sebentar, Ibu akan men-share screen-kan materi kita pada hari ini. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu mengenai karya Allah dalam kepelbagaian. Apakah share screen-nya sudah terlihat? Belum, Bu. Oke, bilang ya kalau sudah. Apakah sudah bisa terlihat? Sudah, Bu. Baiklah. Namun sebelum kita memulaikan pelajaran kita pada hari ini, Ibu minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Baik, saya akan membawa kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh bertemu kembali di pembelajaran kami hari ini. Kiranya Tuhan Yesus mengaruniakan hikmat, kepintaran, kecerdasan bagi kami, agar kami boleh mengerti dan memahami apapun materi yang kami pelajari hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati dari awal pembelajaran kami, pertengahan hingga akhirnya. Haleluya, amin. Mengenai materi yang akan kita bahas pada hari ini, Ibu mau bertanya kepada kalian mengenai pemahaman kalian. Apa saja yang kalian ketahui atau yang kalian pahami dalam kata kepelbagaian? Marseria, silahkan dijawab. Mungkin suatu perbedaan, Bu. Baik, pertanyaannya jawabannya tidak salah, dan kita akan menggali lebih dalam apa yang dimaksud karya Allah dalam kepelbagaian. Kita akan memasuki materi. Apakah slide yang kedua sudah terlihat? Sudah. Oke. Sudah. Nah, di sini dalam materi kita ini kita dapat melihat bahwa kepelbagaian yang dimaksud dalam bab ini adalah kepelbagaian manusia yang menyangkut baik itu ras, etnis, gender, agama, maupun kelas sosial. Jadi kepelbagaian inilah tentu membawa dampak pengaruh yang terjadi di dalam kehidupan kita setiap manusia. Misalnya perbedaan suku, bangsa, dan agama biasanya itu yang akan membawa pengaruh kebiasaan maupun interaksi kita antara sesama kita sebagai manusia. Tak jarang keberagaman ini melahirkan berbagai potensi konflik dalam hubungan antar sesama manusia. Kita tahu bahwa negara kita, Indonesia ini adalah negara yang majemuk, di mana negara yang terdiri dari berbagai beragam suku,
agama, budaya, maupun kelas sosial. Jadi, Ibu sangat berharap kepada kalian sebagai peserta didik, kalian harus bisa memperkaya pemahaman kalian mengenai bahwa Allah menciptakan manusia itu dalam kepelbagaian dan berbagai keunikan yang patut kita syukuri. Jadi, bahwa kepelbagaian inilah bukan menjadi suatu penghalang bagi kita untuk membangun hubungan pribadi dan sosial kita sebagai seorang manusia. Selanjutnya, kita juga akan belajar bagaimana memahami kepelbagaian manusia menurut Alkitab. Nah, peristiwa Babel tidak dapat dijadikan contoh bahwa Allah tidak berkenan terhadap kepelbagaian. Peristiwa Babel merupakan peringatan bagi manusia untuk tidak bersikap congkak dan hendak menyamakan diri dengan Allah Sang Pencipta. Selanjutnya, dalam peristiwa Babel ini, tindakan Allah yang dilakukan dalam peristiwa Babel adalah mencegah manusia membangun identitasnya terlepas dari kontrol Allah atau kehendaknya. Jadi, mengenai bagaimana kita memahami kepelbagaian menurut Alkitab. Kepelbagaian ini atau keberagaman ini merupakan bagian ciptaan yang bukan berarti menjadi suatu keterpisahan, melainkan kepelbagaian yang menjadi di dalam satu kesatuan. Kepelbagaian atau keberagaman inilah yang akan menjadi sarana bagi setiap kita manusia untuk kita dapat saling belajar, memperkaya visi, serta pengalaman hidup, sekaligus membangun kebersamaan kita. Nah, dengan demikian, manusia yang memiliki berbagai perbedaan ini dapat bekerja sama untuk membangun dunia yang lebih baik lagi. Pada dasarnya, di antara semua keragaman yang diciptakan oleh Tuhan, baik itu keragaman budaya manusia, perbedaan etnis dan bahasa, itu juga merupakan salah satu bagian dari ciptaan Allah yang baik. Kadang-kadang ya, kita sebagai orang Kristen melihat bahwa keragaman budaya sebagai bagian dari dunia yang jatuh atau sebagai suatu kutukan. Kita juga dapat melihat di sini bahwa narasi Alkitab tentang Menara Babel ini yang terdapat dalam Kejadian pasal 11 ayat yang pertama hingga yang ke-9, ini sering digunakan untuk membenarkan pandangan yang negatif ini. Seolah-olah keberagaman merupakan sebuah kutukan yang berasal dari Allah itu sendiri. Jadi pada intinya, peristiwa Babel ini tidak dapat dijadikan contoh bahwa Allah tidak berkenan terhadap kepelbagaian. Namun, peristiwa Menara Babel ini merupakan peringatan bagi setiap kita manusia untuk tidak bersifat congkak dan hendak menyamakan diri dengan Allah Sang Pencipta. Oleh karena itu, tindakan Allah yang dilakukan dalam peristiwa Menara Babel adalah mencegah manusia untuk membangun identitasnya yang terlepas dari kontrol Allah atau kehendaknya. Namun, campur tangan Tuhan dan penciptaan berbagai bahasa benar-benar memaksa orang-orang Babel untuk memenuhi perintah Allah itu sendiri. Dan juga kita dapat melihat dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28 yang berbunyi untuk memenuhi bumi dan menaklukkannya.
sesuatu yang tampaknya takut dilakukan oleh orang-orang pada waktu itu, mereka tidak mau tersebar ke seluruh bumi. Nah, jadi ketakutan ini dituliskan dalam Kejadian pasal 11 ayat yang pertama hingga yang ke-9, khususnya pada ayat yang ke-4, 8, dan 9. Dengan demikian, keanekaragaman budaya dan bahasa manusia memenuhi tujuan penebusan dalam rencana Allah dan bukan kutukan. Selanjutnya, kita juga dapat melihat di sini Petrus berkata dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 3. Kita juga dapat melihat di sini bahwa Petrus berkata dalam 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-15. Ibu minta satu orang untuk membacakannya bagian yang pertama. Silahkan Marseria. Bagian yang pertama yaitu kuduskanlah Kristus di dalam hatimu, semua ajaran Yesus dan kekudusan harus dihayati, dijalani, dan dipelihara. Baiklah, terima kasih. Bagian yang kedua, Ibu minta Ismawati. Mempertanggungjawabkan iman, tiap orang dipanggil untuk selalu siap, mempertanggungjawabkan imannya termasuk identitas sebagai remaja Kristen. Selanjutnya yang ketiga, Lara. Dengan lemah lembut dan hormat serta hati yang murni, mempertahankan ciri khas sebagai remaja Kristen dengan cara yang beradab. Salah satu tanda dari cinta kasih adalah lemah lembut. Baiklah, terima kasih. Nah, dalam nas ini kita juga dapat melihat bahwa ketika kita bergaul dengan orang yang memiliki latar belakang yang berbeda dengan kita, atau bisa dikatakan seseorang dapat melakukan apa yang dikatakan oleh Petrus ini. Kamu dapat menguduskan Tuhan, mempertanggungjawabkan iman, serta bersikap lemah lembut ketika kita bergaul dengan mereka yang berbeda dengan kita. Jadi pada intinya di sini menjadi orang Kristen itu bukanlah sekedar sebuah identitas, melainkan kita harus bisa melakukan tindakan yang dapat menunjukkan kekristenan kita itu sendiri. Selanjutnya, kita juga akan belajar bagaimana karunia Allah dalam kepelbagaian. Kepelbagaian manusia ini sebenarnya merupakan bagian dari karunia Allah yang patut kita syukuri. Di mana kepelbagaian ini juga memperoleh tempat ketika pada hari Pentakosta, di mana para rasul dan orang percaya dimungkinkan berbicara dalam berbagai bahasa. Nah, kita juga dapat belajar melalui kejadian ini, jangkauan budaya diperluas menjadi lintas budaya, sehingga keberagaman bahasa dipakai dalam kesaksian dan pemberitaan pada masa itu. Gereja pun membuka diri bagi berbagai bahasa dan budaya sebagai sarana pemberitaan. Kita juga dapat melihat di gereja-gereja, misalnya di gereja kita bagian Kalimantan ini, Kalimantan Tengah, pasti ada Alkitab yang biasanya digunakan memakai bahasa Dayak. Contohnya seperti itu. Nah, dalam surat Galatia pasal 3 ayat yang ke-28 dikatakan juga bahwa
Tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dengan demikian, semua orang dari berbagai bangsa, budaya, dan warna kulit adalah satu komunitas yang berada dalam jangkauan keselamatan yang dianugerahkan Allah melalui Yesus Kristus. Itulah karunia Allah dalam kepelbagaian. Kita juga dapat melihat menurut Alkitab mengenai kepelbagaian atau keberagaman ini. Dalam 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-15, Ibu minta Lestina untuk membacakan bagi kita. Silakan Lestina. Baik, orang percaya harus mengenal firman-Nya dan bersih, menghayati kekudusan dan ajaran Yesus. Orang percaya harus bersikap lemah lembut dalam mempertanggungjawab. Terima kasih. Selanjutnya Ibu minta Marseria untuk membacakan dari Galatia pasal 3 ayat yang ke-28. Silakan. Baik, Bu. Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-28 yang berbunyi, Paulus menyingkirkan semua perbedaan suku, warna kulit, bangsa, kelas sosial, dan seksual dalam kaitan dalam hubungan rohani, seorang dengan Yesus Kristus. Semua orang memperoleh kasih karunia dan keselamatan kepada segala bangsa tanpa terkecuali. Terima kasih. Selanjutnya Ibu minta Ita membacakan Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28. Silakan Ita. Baiklah, kayaknya ada gangguan jaringan. Ibu minta Lara Logensa. Bagian yang mana, Bu? Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28. Oke. Itu kekecilan slide-nya, bentar. Oh, laki-laki dan perempuan diciptakan untuk membentuk suatu hubungan keluarga. Allah mengharapkan manusia untuk mengelola bumi. Yesus bekerja untuk memenuhi bumi dan seluruh ciptaannya. Baik, terima kasih Lara. Kita juga dapat melihat bahwa dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28 ini, di mana laki-laki dan perempuan diciptakan untuk membentuk suatu hubungan keluarga. Jadi artinya Allah mempunyai maksud atau tujuan dalam kepelbagaian ini. Maksud Allah dalam menciptakan yang dinyatakan ini menunjukkan bahwa baginya keluarga yang saleh dan mengasuh anak-anak merupakan prioritas yang paling utama di dunia ini. Allah mengharapkan agar setiap umat manusia mengabdikan segala sesuatu di bumi kepadanya dan mengelolanya untuk memuliakan nama Allah itu sendiri. Nah, jadi masa depan bumi diserahkan kepada kekuasaan manusia, laki-laki dan perempuan ini. Nah, ketika mereka berdosa, mereka mendatangkan kehancuran,
mendatangkan kegagalan, dan penderitaan atas ciptaan Allah itu sendiri. Jadi, Yesus Kristus sendiri bekerja untuk memulihkan bumi dan seluruh ciptaannya. Selanjutnya, Ibu minta Ismawati untuk membacakan Kejadian pasal 1 ayat 1, 2, dan 4. Silakan. Baik, peristiwa penciptaan langit dan bumi beserta isinya, manusia menjadi mahkota ciptaan sebagai makhluk yang paling mulia dan diciptakan segambar dengan Allah. Ketika umat manusia memberontak pada Allah, maka Allah membinasakan usaha tersebut dengan kepelbagaian yang diciptakannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Isma. Selanjutnya Ibu minta Lestina untuk membacakan Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai 9. Silakan dibacakan menurut slide yang sudah Ibu sharekan. Kata Babel, pintu gerbang Allah, menerangkan perbedaan bangsa-bangsa dan bahasa. Perbedaan ini diartikan sebagai hukuman dan kesalahan manusia yang angkuh hati. Setelah manusia terserak dengan kepelbagaian melalui Yesus Kristus, manusia dipersatukan. Baik, terima kasih Lestina. Sejauh ini materi yang sudah kita pelajari, jika ada pertanyaan Ibu persilahkan. Sebelum kita memasuki materi selanjutnya, masih ada 1 atau 2 slide lagi. Bu, saya ingin bertanya. Saya ingin bertanya, apa arti dari mempertanggungjawabkan iman? Baiklah, terima kasih Lestina untuk pertanyaannya. Kita dapat melihat arti dari mempertanggungjawabkan iman. Artinya kita harus menjadi teladan dalam kehidupan beriman yang mengutuhkan kata serta perbuatan kita. Di mana orang beriman harus siap sedia menanggung segala akibat dari iman dan kepercayaannya kepada Yesus Kristus. Misalnya, ketika kita diperhadapkan pada pengadilan atau suatu ancaman, kita harus mampu menghadapinya. Semua itu dapat dilakukan oleh orang percaya bukan karena kekuatannya, bukan karena kehebatannya, ataupun kemampuannya sebagai seorang manusia, melainkan karena Roh Allah yang memampukan tiap orang percaya untuk menghadapi segala sesuatu. Ingatlah akan nasihat Kristus, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan, tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga, sebab bukan kamu yang berkata-kata melainkan Roh Kudus. Mungkin itu saja yang dapat Ibu jawab. Apakah bisa dimengerti? Ya, bisa dimengerti. Baiklah. Selanjutnya Ibu akan membawa kita untuk menonton video animasi singkat mengenai karya Allah dalam kepelbagaian ini, dan Ibu sangat berharap kepada kalian sebagai peserta didik agar bisa mengerti serta memahami apa yang Ibu jelaskan.
Bu, videonya nggak bisa kelihatan, Bu. Sebentar ya. Baiklah, Ibu mau bertanya kepada kalian mengenai sejauh mana pemahaman kalian setelah kalian mempelajari materi karya Allah dalam kepelbagaian ini. Ibu minta 1 atau 2 orang untuk bisa menjawab pertanyaan.
Menurut Lara, apa saja yang Lara ketahui setelah mempelajari materi ini? Yang saya dapat dari materi ini, yang pertama adalah mengenai keanekaragaman, bagaimana Tuhan itu bisa melakukan hal yang beragam dalam hidup kita, dan itu menjadi patokan dan acuan dalam hidup kita juga, dalam hidup beragam, bahwa Tuhan itu dalam kondisi apapun dapat menjadi contoh yang baik bagi umatnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Baiklah, terima kasih. Menurut Isma, apa saja yang Isma ketahui atau yang Isma dapatkan setelah kita mempelajari materi ini? Baik, yang saya dapatkan adalah di mana Tuhan telah menciptakan perbedaan, walaupun kita berbeda, namun tetap satu tujuannya, itu pada Tuhan Yesus. Jadi, mengapa Tuhan menciptakan kita berbeda-beda? Itu Tuhan mau melihat bagaimana cara kita sebagai manusia itu bisa saling melakukan kerjasama sesama manusia. Itu yang saya dapat, Bu. Baiklah, terima kasih untuk jawabannya. Yang dapat kita simpulkan dari materi pembelajaran kita hari ini yaitu mengenai karya Allah dalam kepelbagaian. Pembahasan mengenai karya Allah dalam kepelbagaian sangat penting karena bangsa Indonesia adalah negara yang majemuk, yang terdiri dari berbagai suku, ras, etnis, agama, maupun budaya. Masih banyak orang yang berpikir bahwa dirinya atau kelompok sukunya, kelompok agamanya, maupun kelompok bangsanya yang merupakan kelompok terbaik dibandingkan dengan yang lainnya. Pemahaman seperti ini yang berpotensi merusak kerukunan hidup antar masyarakat maupun individu. Manusia diciptakan oleh Allah dalam berbagai keunikan, antara lain warna kulit, ciri-ciri fisik, dan lain-lain. Jadi, berbagai keunikan ini menjadi bukti bahwa Allah mengasihi semua manusia tanpa kecuali. Oleh karena itu, tiap orang patut menghargai sesamanya dalam berbagai perbedaan dan keunikan yang ada. Bukan hanya menghargai, namun dapat membangun hubungan pertemanan dan persahabatan tanpa memandang berbagai perbedaan yang ada. Itulah kesimpulan materi kita pada hari ini. Materi kita cukup sampai di sini. Sebagai evaluasi, kalian melakukan studi kasus melalui cerita yang diangkat dari koran setempat, lalu kalian diminta menentukan sikapnya berkaitan dengan kasus yang diangkat. Tugas ini dikumpulkan minggu depan, Ibu tunggu ya. Salam sehat untuk semuanya. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan lagi, Ibu minta satu orang untuk Ibu minta satu orang berdoa untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini. Baik, Bu, saya akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah selesai melaksanakan proses pembelajaran kami. Kiranya apa yang kami pelajari dapat kami mengerti dan berguna bagi masa depan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk semuanya sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan baik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.